Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak di kelas 4 tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 ya anak-anak. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentu senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Ayo mencoba. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelumnya kamu harus mendiskusikan dengan temanmu cara bermainnya. Permainan engklek, jumlah permainan 2-5 orang. Peralatan, gacuk, pecahan genting, kapur, tepung untuk garis batas. Cara bermain, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacuk sebelum bermain. Lemparlah gacuk ke salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Permainan lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Permainan yang memiliki sawah yang panjang banyak adalah pemenangnya. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, melompat. 1. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? 2. Apa kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan. Ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Apa yang berhasil kamu capai? Apa manfaat permainan engklek bagimu? Ayo menulis. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya pahambo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan gurumu saat bercerita. Tuliskan gagasan pokok dan pendukungnya pada diagram yang ada. Paragraf 1, gagasan pokok, gagasan pendukung, ada 6 ya anak-anak. Diskusikan dengan temanmu gagasan-gagasan yang telah kamu hasilkan. Dengarkan lagi cerita selanjutnya dari gurumu. Lakukan hal yang sama dengan mengisi diagram setelahnya. Paragraf 2, gagasan pokok, gagasan pendukung. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 3, ada gagasan pokok, gagasan pendukung. Setelah kamu mengenal tradisional pahambo batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Sungguh kaya budaya Indonesia.
Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita biasa pelajari dari keanekaragaman itu. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar di dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. 2. Gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Bersama teman kelompokmu, lakukan beberapa percobaan berikut. 1. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. 2. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. 3. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. 4. Catat hasilnya dan bandingkan. Ayo renungkan, siapa yang perlu kamu praktikkan dalam permainan engkrek? Mengapa?
Apa saja yang kamu ketahui tentang bunyi? Bagaimana sikapmu setelah belajar tentang kedua hal ini? Kerjasama dengan orang tua, praktikkan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah bersama temanmu. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.